Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Wati Suara, kembali hadir di channel Wati Suara. Ingat, yang belum subscribe silahkan segera subscribe agar channel ini terus berkembang demi kepentingan kita bersama. Oke? Dan hari ini kita akan membahas FR tanggal 9 September 2021 mengenai soal HOTS TKP. Nah, soal HOTS TKP di tahun 2021 soalnya tidak terlalu panjang-panjang seperti kasusnya di tahun 2018 kemarin ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu contohnya sesuai dengan butir-butir yang ada pada indikator dari SKD TKP itu sendiri. Oke, yang pertama contoh soalnya adalah weekend ini Anda berencana membantu adik Anda dan teman kelompoknya untuk membuat sebuah artikel ilmiah. Ketika sedang mengajarkan bagaimana cara membuat sebuah karya ilmiah yang baik, kemudian di televisi terdapat berita tentang semakin besarnya angka pengangguran di Indonesia. Yang dapat Anda sarankan untuk adik dan teman kelompoknya adalah A. Minta mereka untuk kuliah dengan sungguh-sungguh agar pada saat lulus nanti mudah mendapatkan pekerjaan. B. Meminta rajin dan serius ketika kuliah dan patuh pada aturan agar bisa lulus tepat waktu. C. Meminta mereka menyiapkan soft skill dan hard skill mulai dari sekarang. D. Meminta mereka untuk tidak hanya menjadi kutu buku. E. Tidak menyarankan apa-apa, berharap mereka sadar sendiri. Nah, di antara A sampai E, yang paling tidak memungkinkan sebagai jawaban kita adalah yang E. Dari A sampai D itu semua bisa jadi menjadi jawaban kita tergantung sudut pandang kita memahami masalah ini. Nah, kita ambil dulu inti masalahnya apa. Inti masalahnya adalah ketika kita mendengar informasi besarnya angka pengangguran di Indonesia, kita ingin kasih saran kepada adik-adik kita nih, atau teman kelompok dari adik kita yang saat itu sedang kita bantu membuat artikelnya. Nah, apa saran yang tepat untuk mereka yang sesuai topiknya berhubungan dengan pengangguran di Indonesia tersebut? Jadi kita pastinya menghubungkan angka pengangguran kepada pengalaman mereka. Nah, supaya mereka nantinya setelah tamat kuliah tidak menganggur, otomatis saran kita apa? Otomatis saran kita minta mereka untuk mengasah soft skill maupun hard skill mereka, karena tidak hanya akademis saja yang dituntut ketika kita udah masuk ke lapangan kerja. Nah, artinya jawaban yang paling tepat di antara pilihan-pilihan yang tepat itu adalah yang C. Jadi meskipun teman-teman jawabnya A, bisa aja, tapi poinnya tidak 5 gitu. Jawab B juga boleh, jawab D juga boleh. Yang paling kecil poinnya yaitu angka 1 adalah yang E. Jadi urutan poin jawabannya itu adalah C dapat poin 5, D dapat poin 4, A dapat poinnya 3. Kalau jawab B dapat poinnya 2, yang E jawaban poinnya 1. Jadi di sini inti masalahnya adalah topiknya tentang semangat kita berprestasi, selalu meningkatkan kemampuan untuk pengembangan diri dan bekerja keras untuk masa depan yang lebih unggul serta memiliki soft skill dan hard skill. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C gitu. Ingat ya, di soal TKP kita tidak lagi mementingkan benar atau salah, tapi di soal TKP pilihan-pilihan jawaban yang mereka sediakan itu rata-rata adalah pilihan-pilihan yang bagus. Namun di antara pilihan yang bagus itu kita harus mencari pilihan jawaban yang paling super duper gitu. Nah, kita lanjut ya ke soal yang nomor 2. Di nomor 2 ini kasusnya berbeda, yaitu Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda. Kemudian ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda yang mengusulkan sebuah ide yang menurutnya itu sangat baik. Namun menurut Anda, hal tersebut berisiko besar jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan namun teman tersebut tidak menanggapi dengan sikap baik, seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah. Sikap Anda seharusnya. Nah, di posisi kasus seperti ini, kita harus menyikapinya sesuai dengan kondisi kita. Anggap kita benar-benar ada di kondisi itu gitu. Nah, kita pilih nih jawabannya. A. Diam saja dan mengikuti semua gagasannya demi menghindari konflik. B. Memintanya untuk memberi gagasan yang lebih realistis. C. Mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal. D. Memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. E. Keluar dari ruang diskusi dan memberitahukan kepada atasan. Nah, menurut Wati Suara, pilihan D dan E itu tidak
lumayan tidak jadi pilihan yang favorit ya, atau pilihan yang diprioritaskan ya. Nah, di sini menurut Wati Suara pilihan yang paling baik itu adalah yang C. Kondisinya tadi kan gini, kita lagi diskusi nih di suatu forum. Kita udah bahas nih permasalahannya apa, kemudian ada usulan nih dari teman kita. Usulannya itu merupakan usulan yang bagus gitu. Namun dari bagusnya usulan dia itu ternyata ada risiko atau ada dampak jika kita lakukan usulan akan berisiko besar terhadap perusahaan kita kah atau pekerjaan kita kah gitu. Jadi kita sampaikanlah resiko itu kepada forum tersebut. Namun orang yang barusan memberikan gagasan itu menolak karena beranggapan kita menyanggah atau tidak mau melaksanakan usulan mereka. Nah, jadi sikap kita seharusnya apa? Ingat, ketika kita di suatu forum, ketika pendapat seseorang itu disanggah, bisa jadi orang itu sedang emosi, sedang berapi-api menghadapi tanggapan dari kita. Jadi seolah-olah nanti akan muncul sikap berburuk sangka atau suudzon karena tanggapan kita seolah-olah itu menyanggah pendapatnya dia agar tidak dilaksanakan atau tidak diterima. Jadi bagaimana caranya? Kita harus membawa diskusi tersebut kembali santai, kembali lihat lagi, review lagi tujuan awal kita apa, udah sesuai nggak gagasan dia dengan tujuan awal, kemudian udah sesuai nggak gagasan dia dengan resiko atau kendala yang akan dihadapi ke depannya. Jadi selain kita mengusulkan suatu gagasan, kita juga harus memikirkan dampak apa yang akan timbul sehingga kita bisa mengefisienkan gagasan itu sesuai dengan tujuan dari gagasan tersebut gitu. Oke, jadi kira-kira pilihan yang tepat itu adalah yang C. Ini topiknya termasuk topik mengendalikan diri dari sebuah kondisi yang tidak terduga. Maksudnya tidak terduga itu contohnya dalam suatu forum ya, kita nggak menduga-duga nih pendapat kita disanggah atau pendapat kita tidak diterima oleh forum. Nah, jadi kita harus bisa mengendalikan diri. Jadi yang diminta di sini adalah posisi Anda dalam mengendalikan diri Anda ketika menghadapi keadaan yang tidak terduga seperti kita yang lagi tidak berpikiran jernih. Namun dalam suatu forum ingat, kita harus bisa mengendalikan diri, tetap berpikiran jernih, tetap sabar, tetap tenang dan penuh tanggung jawab. Nah, jadi pilihan yang tepat yang memiliki poin 5 itu adalah yang C. Kira-kira seperti itu. Nomor 3, terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama aparatur sipil negara, untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja. Nah, topiknya di sini adalah himbauan pemerintah untuk mengurangi pemanasan global. Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan apa? Kita lihat ya. Yang A, menanam pekarangan rumah dengan pohon hijau, termasuk salah satunya dong. Yang B, menggunakan transportasi umum untuk bepergian, juga salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global ya. C, mematikan peralatan listrik yang tidak penting, juga termasuk. D, membuang sampah pada tempatnya, juga iya. Membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari, juga iya. Jadi dari A sampai E sebenarnya bisa menjadi jawabannya. Namun, apa topik masalahnya di sini adalah yang ingin dia ajukan atau yang ingin dia tonjolkan adalah yang menjadi budaya kita dalam masyarakat. Apa yang bisa kita tonjolkan sebagai seorang ASN? Jadi sebagai seorang ASN yang tepat itu adalah yang B, menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Kenapa ini yang menjadi lebih tepat? Karena di sini lebih menonjolkan kesadaran kita akan hukum yang berlaku, akan aturan-aturan yang berlaku, atas imbauan atau ajakan yang berlaku dalam masyarakat. Kalau kita hanya melibatkan A, C, B, dan E, itu masih dalam lingkup keluarga kita, dalam lingkup kehidupan kita pribadi, belum termasuk ke kepentingan umum. Jadi yang lebih tepat itu pilihannya yang dapat skor 5 itu adalah yang B gitu. Kira-kira pertimbangannya seperti itu. Yang 4, nomor 4 nih, siang ini semua karyawan dikumpulkan oleh atasan Anda untuk membicarakan permasalahan kantor. Kemudian pada saat Anda diminta atasan Anda untuk memberikan tanggapan terhadap sebuah permasalahan yang ada di kantor Anda, tiba-tiba rekan kerja Anda menyanggah penjelasan Anda pada saat Anda berbicara. Nah, ini kebalikan yang tadi ya. Kalau yang tadi kita yang menyanggah, kalau sekarang kita yang disanggah. Nah, menurut Anda titik-titik,
A. Wajar saja karena dalam diskusi komunikasi harus berlangsung dua arah. B. Mungkin apa yang saya jelaskan barusan tidak sesuai dengan gagasannya, namun ini adalah hal yang wajar di dalam sebuah diskusi. C. Harusnya dia mendengarkan saya dulu lalu berbicara. D. Seharusnya rekan saya bisa angkat tangan jika ingin menyampaikan gagasannya dalam diskusi. E. Teman saya ingin menyampaikan gagasannya juga pada saat saya berbicara. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita diminta memberikan tanggapan terhadap suatu permasalahan, tiba-tiba rekan kerja kita menyanggah penjelasan pada saat Anda berbicara. Jadi permasalahan inti dari narasi soal kita yang nomor 4 ini adalah memberi sanggahan ketika kita masih dalam saat berbicara. Nah, di sini ada ketidaksopanan ya. Ketika kita berbicara, maka orang lain nggak boleh nyanggah kita. Tapi kita udah selesai menyampaikan ide, baru orang lain boleh menyanggah pendapat kita. Nah, jadi pilihan yang paling tepat di sini adalah yang C. Harusnya dia mendengarkan apa yang kita sampaikan dulu, baru dia berbicara. Mau menyanggah, mau menerima, itu terserah gitu. Jadi adab dalam diskusi, dalam forum, rapat, atau apapun itu, nah, kita harus saling menghargai. Topiknya itu adalah kemampuan kita bekerja kelompok. Kita harus saling menghargai, hargai lawan bicara, beri respon yang positif. Meskipun kita tidak menyetujui pendapatnya, kita harus bisa memberikan respon positif gitu. Jadi tidak menyetujui pendapat orang belum tentu itu adalah respon negatif ya. Jadi itulah yang wajib kita tonjolkan dalam soal TKP ini. Maka yang lebih tepat itu skor yang mendapat skor 5 itu adalah pilihan jawaban yang C gitu. Jadi jangan sampai kita jawab yang A ya, wajar saja karena dalam diskusi komunikasi harus berlangsung dua arah. Bisa jadi kita ragunya di jawaban yang ini nih. Terus mungkin apa yang saya jelaskan barusan tidak sesuai dengan gagasannya, bisa jadi aja itu yang jadi pilihan jawaban kita. Namun ingat lagi, inti permasalahannya adalah berbicara saat kita menyampaikan gagasan juga. Artinya itu tidak sopan. Maka pilihan yang tepat adalah yang C. Oke guys, kita lanjut ya ke soal yang nomor 5. Banyak karyawan dari perusahaan yang Anda pimpin tiba-tiba mengundurkan diri. Nah, ini posisinya kita sebagai pemimpin perusahaan nih. Di antaranya merupakan karyawan yang berprestasi dan berkinerja baik. Anda mengetahui jika kebanyakan alasan pengunduran diri karyawan tersebut adalah karena perusahaan tidak memberi kesempatan pada karyawannya untuk mengembangkan diri. Di sisi lain, keuangan perusahaan sedang tidak memungkinkan untuk hal itu. Sedangkan jika hal ini terus dibiarkan akan berdampak buruk dan merugikan perusahaan Anda karena kehilangan SDM yang bagus. Sikap Anda apa? Berarti sikap kita sebagai pimpinan ya. Nah, kondisinya yang paling kita garis bawahi dalam kasus ini adalah kita adalah pimpinan perusahaan kita lagi bangkrut, lagi nggak punya dana untuk membiayai pengembangan diri karyawan. Namun di sisi lain karyawan-karyawan kita yang berprestasi itu menginginkan kesempatan untuk bisa mendapatkan pelatihan seperti seminar-seminar untuk mengembangkan diri mereka. Nah, artinya karena mereka tidak mendapatkan itu dari perusahaan yang kita pimpin, mereka mengundurkan diri dan mencari perusahaan baru. Jadi sikap kita sebagai pimpinan apa? Kita cek pilihannya. A. Memberikan karyawan kesempatan untuk mengembangkan diri dengan cara mengikuti seminar, sedangkan kondisi keuangan kita lagi buruk ya, otomatis kita nggak bisa dong membiayai seminarnya, maka pilihan yang A tidak. B. Memberikan karyawan kesempatan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan, kan kita masih nggak punya uang nih ceritanya, perusahaan kita bangkrut. C. Semua perusahaan ingin karyawannya berkembang, tapi karena kondisi keuangan perusahaan sedang tidak mendukung, hal ini tidak terhindarkan. Nah, ini tidak boleh jadi alasan seorang pimpinan. Pimpinan harus mencari solusi bagaimana caranya pimpinan harus memenuhi kebutuhan dari karyawannya. Namun tidak menjadikan alasan apapun seperti keuangan yang lagi bangkrut. Meskipun keuangannya bangkrut bisa cari solusi lain. Jadi jawaban yang C enggak. Kita nggak boleh pantang menyerah. Kita nggak boleh menyerah ketika kita menjadi seorang pimpinan. Yang D, pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Nah, menurut Wati Suara pilihan yang D adalah pilihan yang akan mendapatkan skor paling tinggi yaitu skor 5. Kita cek ya yang E. Pemilik perusahaan harusnya lebih PK terhadap karyawan dan memfasilitasi pengembangan diri. Sebenarnya pimpinan PK-PK aja, tapi kan untuk memberikan fasilitas pengembangan diri itu ada biayanya ya. Jadi yang cocok dengan kasus kita, selain sikap kita sebagai pimpinan yang harus bertanggung jawab, di sisi lain dengan resiko
keuangan perusahaan yang sedang memburuk, maka pilihan yang paling tinggi skornya adalah yang D. Karena setiap pimpinan harus punya skill untuk bisa mengayomi karyawannya gitu. Jadi pilihan yang tepat adalah yang D ya. Nah, di sini topik apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu mengkoordinir orang lain. Sebagai pimpinan kita harus bisa mengkoordinir karyawan-karyawan kita, terutama karyawan-karyawan yang memiliki SDM yang bagus. Kira-kira seperti itu, agar perusahaan yang kita pimpin itu bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Jadi guys, untuk bisa menjawab soal-soal TKP ini dengan memilih option-option yang memang benar-benar memiliki skor paling tinggi, pertimbangan kita adalah kondisikan diri kita memang berada di kondisi yang disebutkan atau yang dikasuskan dalam soal tersebut. Kemudian ingat, kita di soal TKP tidak diwajibkan menjadi seorang malaikat. Maksudnya itu tidak hanya pilihan yang baik-baik aja gitu, pilihan yang kayak seolah-olah itu kita itu orangnya penyabar banget, pemaaf banget. Jangan seperti itu. Tapi tempatkanlah diri kita memang sebagai posisi ASN, posisi pimpinan kah, atau posisi pimpinan grup, pimpinan perusahaan, atau apakah kita pimpinan rapat gitu. Sesuai dengan kasus yang mereka berikan. Ketika Anda nantinya menempatkan diri Anda sesuai dengan kasus yang diberikan, di saat itulah Anda bisa memutuskan option dari A sampai E manakah yang bisa menjadi memiliki skor paling tinggi, yaitu 5. Nah, itu dia. Karena ingat, kunci menjawab soal TKP kita harus bisa meraih skor sebanyak-banyaknya. Maka kita harus cari pilihan jawaban yang memiliki skor 5 setiap soalnya gitu. Oke, kita cukupkan sampai di sini untuk sesi kali ini. Semoga pembahasan tentang soal TKP berdasarkan FR tanggal 9 September 2021 ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ingat, bagi teman-teman yang setuju Wati Suara membahas soal-soal SKD CPNS 2021, silahkan komentar di kolom komentar soal apa yang harus Wati Suara bahas lagi pada video berikutnya. Oke, terima kasih guys yang udah pantengin terus video-video di channel Wati Suara. Jangan bosan-bosan untuk subscribe, like, dan komen di setiap videonya agar channel ini berkembang dengan baik. Selain itu bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.